Ruang kerja kita. Ini jadi tempatnya orang-orang internis di sini. Kadang plus satu di sini, dua ini, yang satu buat psikiater, yang satu buat neuro. Ini jarang-jarang sepi banget bisa sampai nge-vlog di UGD. Wow, penampilanku sekarang ini bukan punya saya ya, ini nggak tahu punya siapa. Orang kalau habis kerja suka nggak dibalikin. Sekarang jam 4:30 pagi, tanggal berapa sih nih, 12 April 2022. Jadi saking sepinya si perawat-perawat pada tidur, tapi tetap lampu kalau misalnya kita masuk ke ruangan gitu ada tombolnya gitu, jadi kalau ada alarm atau apa pasti kebagian. Tapi benar-benar nggak ada pasien dari manapun gitu di UGD ini kan. Terus ini aja, kalau ada yang masuk nggak kagok kok ya dia miring. Nah, di UGD ini kan kalau yang kita, jadi kalau di sini ada 3 bagian, masa di rumah sakit ini gitu, bagian ini, terus di sebelah ada lagi, sama satu lagi tuh buat anak-anak kinder klinik. Nah kalau di sini itu yang datang pasien internis paling banyak, terus yang kedua paling banyak tuh neurologi sama urologi, terus habis itu yang sebelah sana tuh UGD buat bedah. Terus habis itu ya itu kebetulan sekarang nih at the moment sama sekali nggak ada pasien yang untuk daerah sini, yang nggak tahu kalau tetangga sebelah, tapi tetangga sebelah biasanya suka lebih sepi. Dan kebetulan juga rumah sakit kita ini lagi penuh, sepenuh itu sampai kita nggak bisa nerima pasien dari, kalau misalnya bukan dari kayak daerah sekitaran kita lah gitu. Jadi kalau misalnya nggak situasi penuh kayak gini tuh ya kita terima aja pasien dari manapun gitu. Tapi kalau misalnya lagi penuh banget, kita bisa minta tolong gitu untuk namanya Upmelden. Jadi kalau misalnya ada dari rumah sakit lain yang ngirim pasien ke sini, itu nggak bisa kita terima gitu, karena emang sepenuh itu. Maksudnya daripada kita nggak bisa menghandle si pasien itu kan, mendingan dia please cari tempat lain gitu. Tapi kalau misalnya ada pasien yang datang dari kota ini, misalnya jalan kaki, naik mobil atau apa, ambulans, ya kita mesti terima aja gitu. Sekarang gue sebenarnya bisa tiduran juga, tapi kayak nanggung gitu loh, udah 4:30. Enggak sih, sebenarnya masih ada 3 jam. Coba gue ngebayangin kayak kalau gue pules terus dibangunin, gimana yang datang. Kalau pulas terus dibangunin terus jadi kayak kagok gitu, terus mukanya kayak gak bisa mikir. So kadang kalau lagi sepi tuh gue tuh suka penasaran gitu loh sama pasien yang gue handle di UGD, yang sekarang di Bangsal gitu, kayak dia bener gak sih diagnosa gue, terus kayak bener gak sih sekarang yang lagi dilakuin diagnosanya apa gitu-gitu. Paling gue suka liatin. Gue ada pasien yang handle cuma 1 hari. Sebelumnya kolega gue yang handle dia, jadi dia pucat anemi, tapi kayaknya udah kronis gitu loh, karena zat besi ya kalau nggak salah ya, itu sampai minus. Gue nggak pernah lihat di lab sampai minus. Terus ada suspek pendarahan. Hari ini dia koloskopi, ternyata ada ini suspek tumor. BTW kemarin yang nanya di YouTube kalau sholat gimana, sini kita punya musola nih, ada tempat wudunya, mantap kan. Sekarang pertepungan lagi habis lagi. Dan spaghetti murah. Ini apa ya? Mangga ada aja kali. Beras. Kemarin sempat nggak ada sama sekali, nih basmati.
dan perminyakan pun habis. Ada yang habis nyolong rokok. Buset, sebenarnya udah pulang dari jam 9 kayaknya. Tadi habis mampir kan ke supermarket. Biasa nih kalau nggak dilangsungin mandi suka mager. Jadi akhirnya tadi cuma scroll Twitter doang. Aduh, kita beresin belanjaan dah biar nggak mager. Tapi kadang-kadang ya sebenarnya ngevlog tuh kadang-kadang menurut gue bikin malah jadi agak rajin gitu loh, karena kan kayak lu harus meliput kegiatan lu. Kalau lu gak ngapa-ngapain kan ya buat apa bikin vlog. Ceritanya vlog spesial Ramadan tadi diawali dengan jaga malam di UGD hari ini. Jadi kegiatan gua kalau lagi puasa dan jaga malam biasanya, jadi nih misalnya pulang jaga malam, nah langsung mandi biasanya tapi telepon emak dulu sih, telepon emak atau enggak mandi dulu terus telepon emak, terus habis itu sampai ngantuk kriip akhirnya tidur, bangun sore. Karena di hari biasa itu jaganya baru masuk jam 10 dan alhamdulillah banget tahun ini puasanya itu udah buka. Ini kayaknya efek ngantuk apa ya, kok ngomong kayak belibet ya. Udah buka puasa jam, kalau hari ini jam 8.20 atau kemarin 8.20-an gitu. Jadi gue masih punya waktu sampai makan dulu, maksudnya bisa buka dulu di sini. Terus nanti baru berangkat gitu. Tapi kalau weekend kan masuknya jam 8. Kemarin kan gue mulai jaga malamnya tuh dari hari Minggu malam. Nah, Minggu malam masih jam masuk weekend kan. Masuk weekend tuh kan jam 8 malam. Nah itu gue jadinya belum buka, jadi bawa bekal buat buka puasa sama sahur gitu. Jadi buka puasanya sembari di sela-sela bekerja. Dan kebetulan itu karena sekarang lagi penuh banget rumah sakit, jadinya gak terima banyak pasien dari luar daerah ini, daerah kita lah gitu. Jadinya kayak udah 2 hari ini lumayan ada waktu kosong gitu, ada sela-sela waktu pasiennya udah habis ditanganin gitu dan belum datang yang baru. Dan di Selasa itu gue bisa sahur dengan tenang, gue bisa minum. Jadi alhamdulillah sekali, mungkin berkah Ramadan ya. Mudah-mudahan 3 malam ke depan masih tenang seperti 2 hari belakangan ini. Ya kadang-kadang tuh yang dikhawatirkan tuh kalau di UGD sebenarnya ya banyak dikit pasien tuh. Kadang-kadang banyak pun bisa dijalanin kalau misalnya pasiennya tuh nggak ribet gitu. Jelas dari awal dia keluhannya gini, diagnosanya mengarah ke sini, terus langsung masuk gitu ke rawat inap, atau langsung bukan langsung sih, atau nantinya kita tahu kayak dia stabil bisa pulang gitu. Tapi tuh kalau pasien-pasien ribet tuh kadang mikirnya tuh lama, terus kayak bingung ini sebenarnya kenapa, mau diapain. Kalau misalnya kita mau taruh di rawat inap dengan diagnosa apa, yang gitu-gitu loh, itu yang bikin Oh iya, belanja hari ini cuma sedikit sih sebenarnya. Gue dari kemarin setiap pulang tuh mampir ke Rewe karena sebenarnya hiburan sih. Pulang kerja mampir gitu sambil lihat-lihat supermarket untuk cemilan malam ini. Gue suka ngidam ya, suka BM ya namanya, coklat apalagi kalau misalnya di supermarket tuh ada yang baru dan misalnya lagi limited edition lah atau apa, coklat ini itu. Tapi kalau misalnya gue beli satu ini tuh suka kebanyakan di rumah kan, walaupun bisa disimpan sih, tapi ya jadi kadang gue bawa aja ke rumah sakit, tawarin ke susternya, padahal gue pengen nyobain gitu. Soalnya gue beli ini untuk cemilan malam ini enak banget loh, kayak
Mungkin kayak kastengel, enggak kayak kastengel sih, tapi enak lah, gurih-gurih gitu, sama yang baru gue temukan. Karena suster waktu itu sudah suster juga sih yang ini yang bawa, dan dia lagi nyemil itu kacang ini nih. Ini kayak kacang, kalau di Indo tuh kacang atom ya, cuma ada rasa-rasanya kalau ini, dan yang ini sih enak sih. Waktu itu gue nyobain barbecue, ada manis-manis asinnya gitu. Terus beli mie karena malam ini besok gue pengen bikin bakso untuk buka, dan mie-nya kadang-kadang kaldunya pun gue campurin si mie dari bumbu yum gitu biar enak. Baksonya udah beli, ini halal loh yum. Solusi untuk pengganti Indomie, sebenarnya nggak bisa menggantikan sih, cuma lumayan dia rasanya enak juga loh, dan lebih murah daripada Indomie. Walaupun kerasa harganya sekarang naik, kayaknya udah 40-50 senan gitu. Sebelumnya kayaknya cuma 30 senan. Jadi di sini tuh semua harga juga naik tau, nggak cuma di Indo doang. Minyak juga hilang, nggak tahu di Indo kan minyak udah ada. Di sini minyak tadi kan pas belanja masih kosong. Beras juga ikut hilang kadang-kadang. Terus yang hilang-hilang lagi sini bahan pokok lah yang kayak gitu-gitu. Kalau lagi situasi-situasi seperti ini, orang-orang kayak memang jadi cenderung nimbun ya di mana-mana. Cuaca Kota Rotan yang selalu bagus kalau gue jaga malam. Minggu lalu gue libur, 2 minggu lalu gue libur ya, seminggu. Ya Allah cuacanya. Tidak lupa menyapa tanaman-tanamanku yang pernah subur, sekarang kering kerontang gini. Yang ini alhamdulillah tambah gondrong, tambah banyak daun yang bercabang-cabang, walaupun gue tetap nggak ngerti kenapa dia kok nggak bisa kayak tumbuhan orang ya, kayak ke atas-atas gitu. Ini gue udah beli tiang-tiangan, tapi tetap aja nggak ada gunanya. Terus ini hasil apa sih namanya, dipotong terus kayak taruh di air gitu, tiba-tiba udah ada akar-akarnya, udah tambah banyak. Yang ini juga udah ada, sampai ada bunganya, daunnya. Tadinya nggak ada daunnya, ini sama sekali batang doang, iseng. Sekarang kita apa ini, mandi dah, udah siang. Botak. Kalau lagi puasa begini tuh kita baru pede nimbang berat badan. Kalau enggak Selamat sore, baru bangun setelah tidur tadi akhirnya itu setelah mandi, ini teleponan gue sama mamake bapake, cuma dikarenakan sangat mengantuk jadinya langsung tiduran. Sekarang baru bangun, sholat dulu, terus nyiapin makanan buat buka, sama mau masak buat sahur Mang Jejang. Habis menemui sekolah, kok kayaknya banyakan ya ini. Bekal buat nanti sahur, sama ada ayam goreng. Tinggal disuir-suir biar gampang nanti dimakannya. Sekarang mau bersiap-siap sebelum buka puasa.
Buka puasa ada tteokguk sisa kemarin. Buka puasa. Mana? Ngapain mesel-mesel? Itu belanjaanku. Oh, kaget kan? Tipu. Kucing tetangga sukanya nyamperin. Garuk-garuk. Udah tipu, masih di dusel-dusel aja. Tapi semuanya kayak didusel-dusel, udah pintu, sepeda. Kadang-kadang dia nyemilin rumput yang di situ. Kucing apa sih? Ngapain sih? Tiduran? Ngapain tiduran? Ngapain? Ajak main ya. Dadah. Oh gitu, sombong. Oh, udah dikasih. Jadi elus-elus cabut.